Oke, selamat datang teman-teman. Kembali lagi ke channel saya. Buat yang pertama kali gabung, selamat datang. Oke, sebenarnya tadinya saya tidak ingin membuat playlist tutorial ya untuk belajar data analis karena saya melihat begitu banyak channel-channel yang sudah membuat tutorial data analis. Tapi saya tergugah, termotivasi oleh teman-teman yang sangat bersemangat dan ingin belajar data analis langsung dari seorang yang sama-sama dahulu orang awam dan punya latar belakang non-IT. Nah, untuk itu saya membuat playlist ini, yaitu belajar data analis dari nol dengan point of view seorang non-IT. Bagi teman-teman yang pertama kali datang di channel saya, perkenalkan sekali lagi saya Yanuar Jaka Permana. Saya adalah seorang lead data analis yang memiliki latar belakang non-IT, yaitu saya lulusan pertanian. Oke, langsung saja kita mulai. Ada beberapa pertanyaan yang saya rasa menarik dan banyak ditanyakan oleh teman-teman dari 3 video yang sudah saya upload lebih dahulu. Yang pertama, pasti, apa non-IT bisa? Singkatnya saya jawab bisa karena saya non-IT. Buktinya saya sekarang menjadi seorang data analis dan seorang lead bahkan di perusahaan teknologi. Dan saya pun menjadi data analis di perusahaan teknologi yang sudah menggunakan teknologi yang sangat advance. Salah satu contohnya, kita sudah memanfaatkan teknologi VR untuk bisa meeting di metaverse ya. Kalau teman-teman mungkin lebih gampang memahami, kita bisa meeting secara VR, kita bisa memanfaatkan fasilitas VR untuk memaksimalkan kinerja kita sebagai seorang data analis. Jadi se-advance itu perusahaannya dan saya sebagai non-IT bisa bekerja sebagai data analis lead di sana. Jadi jawabannya pasti bisa. Lalu ada pertanyaan yang menarik. Yang kedua, langsung saja, apa data analis harus menggunakan Python? Jawabannya adalah tidak. Pertanyaan ini sangat menarik ya. Data analis tidak harus menggunakan Python. Sekali lagi saya tegaskan, data analis tidak harus menggunakan Python. Jadi balik ke tujuan dari apa itu data analis. Data analis singkatnya adalah kita harus mengolah data untuk memberikan insight kepada perusahaan. Insight-insight ini akan dimanfaatkan oleh perusahaan, oleh decision maker untuk membuat sebuah keputusan. Nah, untuk itu kita harus bisa mengolah data. Outputnya apa? Outputnya akan berupa visualisasi data, hasil olah data kita, dan kita mengambil intisari dari visualisasi itu. Lebih lanjutnya, lebih detailnya sudah saya jelaskan di video yang lain. Teman-teman bisa lihat video itu dulu buat yang ingin penjelasan yang lebih detail. Nah, untuk kita bisa mengolah data dan memvisualisasikan data, kita tidak perlu Python. Tools-tools seperti Excel atau Google Spreadsheet itu sudah sangat cukup. Bisa olah data, juga bisa untuk visualisasi. Atau kalau yang lebih advance sedikit untuk visualisasi ada Power BI, Tableau, dan masih banyak aplikasi-aplikasi olah data dan visualisasi data yang lain yang tanpa harus kita belajar bahasa pemrograman baik Python maupun R. Ibarat seorang tentara, ya tentara itu bisa bertugas dengan senjata apa saja. Bisa pakai pisau, bisa pakai senapan, bahkan bisa pakai tangan kosong. Nah, kapan pakai pisau, kapan pakai senapan, dan kapan pakai tangan kosong itu tergantung apa musuhnya. Ya sama seperti kita, data analis. Tools data analis itu ada banyak. Pakai yang mana tergantung dari musuhnya, dari datanya. Hanya saja sebagai seorang data analis, saya sangat menyarankan teman-teman bisa Python. Kenapa? Kalau diibaratkan tentara seperti tadi, Python itu apa ya? Apakah Python itu pisau? Apakah Python itu senapan? Apakah Python itu hanya tangan kosong? Bukan semuanya. Tools-tools lain itu mungkin adalah pistol, pisau, dan lain sebagainya. Karena mereka itu toolsnya itu sudah dibentuk. Oh, senapan ya fungsinya sudah ada fungsinya yang jelas.
dia kemampuannya nembak, nggak bisa buat nusuk. Sebaliknya, pisau bisa buat nusuk baik untuk jarak dekat, tapi tidak bisa untuk menembak. Lah, lalu Python ini apa? Python ini adalah Play-Doh menurut saya. Jadi Play-Doh, teman-teman tahu Play-Doh ya. Kalau saya dulu waktu kecil nggak main Play-Doh sih, mainnya UAS. Intinya Python ini adalah sebuah tools yang tanpa batas. Kita bisa buat Python ini menjadi apa saja, punya fitur apa saja, melakukan apa saja, itu tergantung daripada kita. Jadi kalau analoginya tadi tentara, Python itu bukan senapan, bukan pisau, tapi suatu barang yang kita bisa bentuk jadi senapan, kita bisa bentuk jadi pisau, kita bisa bentuk jadi sniper. Jadi ini hal yang sangat penting yang menurut saya perlu untuk dipelajari sebagai data analis. Tapi kapan menggunakannya tergantung. Kalau tadi seperti yang saya sebutkan, datanya kecil, olah datanya nggak macam-macam, nggak perlu kita buat pakai Python. Kayak misal kita ketemu musuh yang perlu pakai pisau, kita kelamaan kita bentuk dulu buat pisau, padahal kita punya pisau, ya udah pakai pisau aja lah yang sudah terbentuk fiturnya gitu. Tapi kalau kita ketemu musuh yang macam-macam, kita perlu Python. Nah, masalahnya sekarang kita tahu bahwa internet itu menjamah ke banyak hal. Hal-hal yang tadinya tidak terhubung internet seperti jam tangan, TV, bahkan lampu, sekarang semuanya terhubung di internet, dan semua hal itu melahirkan data. Dan pada akhirnya setiap perusahaan-perusahaan itu juga akan mulai ke IoT, serba digital, dan otomatis akan lahir data. Dan data bukan sembarang data, tapi data big data. Data yang sangat besar secara volumenya, secara jumlahnya, secara jenisnya, dan tentunya pengolahannya pun nanti akan sangat kompleks. Jadi kita perlu sebuah tools yang fleksibel, yang bisa menghandle data-data ini dan memanfaatkannya untuk kepentingan perusahaan. Dan inilah pentingnya Python. Dan untuk data analis sebenarnya bukan hanya Python ya, ada juga R. Saya mempelajari Python dan R. Tapi saya rasa Python ini lebih unggul ya dalam hal olah data. Karena pertama mudah dipelajari untuk orang-orang awam seperti kita. Dan yang kedua dia sangat fungsional. Jadi bisa digunakan untuk banyak hal. Bahkan Python ini bukan hanya untuk olah data ya teman-teman, ya bisa kita buat aplikasi, kita buat website, banyak sekali kegunaannya. Bahkan yang baru gencar saat ini dibahas yaitu AI, ChatGPT, itu juga bisa dibentuk dengan Python. Jadi itu menurut saya kenapa kita perlu untuk belajar Python. Jadi learning path yang akan saya buat di sini adalah learning path untuk mempelajari Python. Oke, langsung kita lanjut. Ini adalah learning path yang sudah saya share sebelumnya. Dan di sini saya akan ada sedikit perubahan ya teman-teman. Karena menurut pengalaman saya dan pengamatan saya setelah saya analisa, sepertinya akan lebih mudah untuk kita yang awam ini mempelajari kalau ada beberapa yang dibalik di sini. Oke, jadi ini learning path yang baru ya teman-teman. Yang pertama kita nanti tetap akan mempelajari Python fundamental. Lalu seharusnya di learning path yang sebelumnya kita akan belajar Python OOP, tapi di sini saya geser Python OOP ini jadi yang terakhir. Langsung kita akan belajar Pandas. Pandas ini adalah sebuah library Python ya teman-teman yang digunakan untuk kita nanti membaca data, lalu memanipulasi data, mengolah data, dan menyimpan data ya. Intinya ini adalah library untuk olah data. Selanjutnya yang kita akan pelajari adalah Matplotlib. Ini apa? Ini adalah library untuk memvisualisasikan data, sama seperti Seaborn di sini. Perbedaannya hanya pada tampilan akhir yang dikeluarkannya nanti. Seaborn sendiri juga dibuat dari library Matplotlib ya. Jadi Seaborn nanti outputnya itu visualisasinya lebih cantik dan lebih profesional. Dan baru yang terakhir kita akan belajar
Python OOP. Kenapa ini saya taruh di belakang? Karena saya ingin sejak dari awal kita segera bisa mengolah data yang asli. Jadi ketika kita sudah belajar tentang Pandas, nanti kita bisa benar-benar mengolah data. Kita bisa membaca data dan mengolah data, dan kita akan belajar sekaligus praktek di situ. Dan ketika kita belajar OOP nanti, itu kita akan belajar caranya agar lebih efektif dan efisien. Kalau nanti ditumpuk di depan, menurut saya nanti akhirnya akan lupa aja gitu. Kalau di belakang, ketika kita udah tahu cara fundamentalnya untuk mengolah data, lalu kita belajar Python OOP, nanti kita akan malah muncul ide, oh ini akan lebih bagus, lebih efektif kalau kita gunakan fitur OOP yang ini gitu. Itu tujuan saya taruh di belakang. Dan untuk statistika, itu nanti akan saya masukkan di dalamnya. Jadi ketika nanti udah masuk ke Pandas olah data, otomatis nanti kita akan juga belajar tentang statistiknya di situ. Jadi intinya langsung praktek olah data. Lalu setelah kita belajar Python di sini, itu sebenarnya kita udah cukup ya, kita bisa olah data di situ. Nah, nanti akan ada tambahan yaitu SQL. SQL ini adalah bahasa yang digunakan untuk kita berkomunikasi dengan database. Jadi mengambil data di database, karena kalau di perusahaan-perusahaan pastinya datanya itu ada di database. Saya taruh paling belakang karena ketika kita sudah punya konteks olah data, nanti baru kita main teknis ya semoga ini dengan saya ubah bisa memudahkan teman-teman untuk mempelajari Python. Jadi kira-kira seperti itu ya yang nanti akan ada di playlist belajar kita. Saya rasa untuk video kali ini kita akan berhenti sampai sini saja. Kita sudah bahas tentang learning path-nya, kurikulumnya ke depan nanti. Di video selanjutnya nanti kita akan belajar tentang apa itu kode editor atau text editor. Saya akan berusaha untuk minimal upload video ini seminggu sekali. Untuk teman-teman yang ngerasa ini terlalu lama untuk menunggu video saya, jangan sungkan untuk belajar juga di channel-channel lain, yang terutama channel-channel yang kemarin sudah saya sebutkan ya untuk belajar Python. Malah akan lebih baik ketika teman-teman lebih cepat belajar. Namun ketika teman-teman nanti belajar di channel-channel lain itu dan kembali lagi ke sini, saya harap saya bisa menawarkan sesuatu yang berbeda untuk melengkapi dari channel-channel lain, yaitu sudah dengan point of view seorang data analis. Jadi benar-benar kita praktek langsung olah data gitu. Dan saya harap juga pendekatan saya itu bisa membantu teman-teman yang punya sudut pandang, punya latar belakang non-IT ataupun awam, dengan membagi pengalaman dan kesulitan saya dulu ketika saya belajar. Kira-kira seperti itu dulu ya teman-teman. Silahkan nyalakan lonceng kalau tidak ingin ketinggalan video saya yang selanjutnya. Terima kasih.